Kancil dan burung hantu penjaga cahaya hutan. Di tengah hutan hijau yang luas dan subur, hiduplah berbagai macam hewan dengan damai. Pohon-pohon tinggi menjulang, sungai mengalir jernih, dan bunga-bunga bermekaran sepanjang tahun. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa semua kehidupan di hutan itu dijaga oleh sebuah cahaya ajaib yang bersinar lembut di tengah hutan, tepat di bawah pohon tertua. Cahaya itu tidak pernah padam. Siang hari ia berkilau seperti embun pagi, dan malam hari ia bersinar seperti bintang jatuh yang menetap di bumi. Cahaya tersebut dijaga oleh seekor burung hantu tua yang bijaksana. Dialah penjaga cahaya hutan. Suatu malam, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Bulan tertutup awan tebal. Tiba-tiba, cahaya ajaib yang biasanya terang mulai meredup. Daun-daun mulai layu. Sungai yang biasanya gemericik menjadi pelan. Hewan-hewan merasakan sesuatu yang aneh. "Ada apa dengan hutan kita?" tanya kelinci dengan suara gemetar. Cahayanya melemah, seru rusa. Kepanikan menyebar. Di antara kerumunan itu, berdirilah Kancil, hewan kecil yang terkenal cerdik dan penuh percaya diri. "Tenang saja," kata Kancil sambil mengangkat dagunya. "Aku akan mencari tahu penyebabnya. Tidak perlu khawatir." Tanpa menunggu pendapat siapapun, Kancil berlari menuju pusat hutan. Ia merasa dirinya cukup pintar untuk menyelesaikan masalah sendirian. Dalam perjalanan, hutan terasa berbeda. Bayangan pepohonan tampak lebih gelap. Akar-akar pohon seperti menjulur lebih panjang. Saat Kancil melompati sebuah batu besar, tanah di depannya tiba-tiba runtuh. Ia hampir terjatuh ke jurang kecil yang tak terlihat karena gelap. "Wah!" teriaknya panik. Tiba-tiba terdengar suara kepekan sayap lembut. Seekor burung hantu tua turun perlahan dan mencengkeram ranting di dekat Kancil. "Hati-hati, Kancil," katanya tenang. Kancil terdiam, sedikit malu. Cahaya itu tidak melemah karena angin atau hujan. Lanjut burung hantu. "Cahaya itu terhubung dengan hati para penghuni hutan." Kancil mengernyit. "Apa maksudnya?" Burung hantu menatap jauh ke arah hutan. "Belakangan ini, banyak hewan saling berselisih. Monyet mengejek tupai. Serigala menakuti kelinci. Rusa dan babi hutan berebut wilayah. Hutan ini tidak lagi dipenuhi kedamaian." Kancil teringat beberapa hari terakhir. Ia sendiri sempat menertawakan kura-kura yang berjalan lambat. Ia juga tidak mau berbagi buah dengan landa. Cahaya ajaib bersinar karena kebersamaan. Lanjut burung hantu lembut. "Jika hati-hati dipenuhi kesombongan dan pertengkaran, maka cahayanya akan meredup." Kancil menunduk. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kecerdikannya saja tidak cukup. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanyanya pelan. "Mulailah dari dirimu," jawab burung hantu. Kancil pun kembali ke tengah hutan. Kali ini, ia tidak berjalan dengan angkuh. Ia menemui kura-kura terlebih dahulu. "Maafkan aku karena pernah menertawakanmu," katanya tulus. Kura-kura tersenyum. "Aku memaafkanmu." Ia lalu membantu tupai mengumpulkan kacang, menenangkan monyet dan rusa yang bertengkar, serta mengajak semua hewan berkumpul di bawah pohon tertua. "Kita semua ingin hutan ini kembali terang, bukan?" kata Kancil. "Maka kita harus hidup rukun. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi perebutan. Kita saling membantu, hewan-hewan saling memandang." Perlahan, satu persatu mereka mengangguk. Malam itu mereka bekerja bersama, membersihkan sungai,
menanam kembali bunga yang rusak, dan saling meminta maaf. Tiba-tiba, dari bawah pohon tertua, cahaya ajaib mulai berpendar lebih terang. Satu kilau kecil muncul, lalu bertambah besar. Hingga akhirnya, seluruh hutan kembali bersinar hangat seperti sebelumnya. Daun-daun kembali segar, sungai mengalir jernih, udara terasa ringan. Burung hantu tersenyum dari atas dahan. Kancil menatap cahaya itu dengan mata berbinar. Bukan karena bangga, tetapi karena bahagia. Sejak malam itu, Kancil tetap cerdik, tetapi ia juga belajar untuk rendah hati dan menghargai teman-temannya. Dan cahaya ajaib terus bersinar selama persahabatan dan kerukunan dijaga di dalam hati mereka. Pesan moral kepintaran akan menjadi lebih berarti jika disertai kerendahan hati dan kerjasama.